Disiarkan langsung dari Institut Jantung Negara, IJN, Jalan Tun Razak, Kuala Lumpur. Dalam program Bincang Sehat, live secara serentak di 5 provinsi di Indonesia. Provinsi Aceh, 90,2 FM Serambi FM. Provinsi Sumatera Utara, 105,8 Delta FM Medan. Sumatera Barat, 99,1 Susi FM Padang. Provinsi Riau, 97,5 Barabas FM Pekanbaru. Provinsi Sumatera Selatan, 95,9 Eljon Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali untuk sore hari ini waktu Kuala Lumpur, saya Zaki Yusuf hadir untuk Anda yang mendengarkan kita langsung dari www.moveonlineradio.com. Tapi kalau di Kuala Lumpur sekarang jam 3, saya mau sapa juga selamat siang untuk di Indonesia. Karena di Indonesia saat ini sekarang pukul 2 siang ya. Oke, saya sapa untuk beberapa stasiun radio yang untuk sore hari ini bergabung bersama kita secara langsung di 90,2 FM Radio Serambi, Banda Aceh. Saya sapa juga untuk Medan, Sumatera Utara di 105,8 Delta FM Medan. Saya sapa juga untuk Provinsi Sumatera Barat, tepatnya di Padang. Itu ada di Susi FM 99,1 FM Susi FM Padang. Juga selamat sore atau juga selamat siang untuk Anda warga Pekanbaru, tepatnya di Provinsi Riau yang mendengarkan kita langsung dari 97,5 FM Barabas Pekanbaru. Dan terakhir saya mau sapa di Sumatera Selatan, tepatnya di kota Palembang di 95,9 FM Radio Eljon Palembang. Baik, sebelum saya berbicara tentang detak jantung tidak teratur, mungkin ini prolog dari saya untuk kalian atau juga untuk semua pendengar yang mendengarkan kita secara serentak di 5 provinsi di Indonesia. Kita semua setuju kalau kesehatan ini penting untuk dijaga, jadi pesan atau message-nya adalah peduli kesehatan. Dalam program Bincang Sehat kali ini saya akan membahas masalah aritmia, adalah sebuah kondisi gangguan pada irama detak jantung, dapat teratur maupun juga tidak teratur. Bisa terlalu cepat atau juga bahkan lebih lambat. Kondisi ini akan mengganggu apabila terjadi secara terus-menerus. Kelainan ini juga bisa terjadi dalam kondisi jantung sehat maupun dengan latar belakang kelainan jantung. Selama 1 jam ke depan saya hadir untuk Anda dalam program Bincang Sehat. Oke, saya kembali lagi untuk Anda yang mendengarkan kita langsung dari www.moveonlineradio.com. Saya sudah bersama Datuk Dr. Azlan Husin. Beliau selaku konsultan senior di bidang kardiologi. Mungkin sedikit untuk menghindari ketegangan ya dokter ya, bisa sedikit tarik napas. Kali ini saya hadir langsung dari Indonesia, datang langsung ke Institut Jantung Negara, hospital terbesar di Asia Pasifik, tentunya berbicara spesialis masalah jantung ya dokter ya. Baik, di awal mungkin saya sudah jelaskan bahwasanya kita akan membahas masalah detak jantung tidak teratur, dok. Kalau berbicara tentang ini sendiri ya, detak jantung tidak teratur, Institut Jantung Negara ini kan mungkin sudah banyak sekali di Indonesia mengetahui rumah sakit ini. Di Indonesia mungkin kita menyebutnya Rumah Sakit Institut Jantung Negara. Dan kali ini yang ingin saya tanyakan berbicara khusus untuk masalah anak-anak, dok. Bicara masalah jantung berlubang. Sebenarnya dokter bisa jelaskan dulu di awal ini seperti apa untuk kasus masalah jantung anak berlubang ini, dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada saudara Zaki dan kepada semua kru-kru daripada Move Radio. Terima kasih kerana menjemput saya ke majlis ini. Masalah jantung berlubang ialah masalah yang terkhusus kepada kanak-kanak. Terutamanya kanak-kanak dalam lingkungan umur selalunya antara 0 hingga sampai 12 tahun. Jadi di dalam definisi perubatan ini dikenali sebagai masalah jantung congenital atau congenital heart disease. Congenital heart disease ini ada beberapa bahagian. Satu bahagian adalah congenital heart disease di mana ada lubang di dalam jantung. Ada juga congenital heart disease di mana ada pertambahan saluran darah di jantung. Atau juga congenital heart disease di mana ada permasalahan daripada segi struktur jantung itu sendiri. Jadi khusus untuk masalah congenital ini lebih kepada masalah di mana dia timbul ketika bayi itu dilahirkan. Sama ada dikesan pada peringkat awal atau dikesan pada peringkat kemudian, itu bergantung kepada cara manifestasi penyakit tersebut. Oke, baik. Kita coba lanjut lagi. Kalau berbicara masalah kepakaran perawatan jantung, mungkin IJN sudah
pakar sekali di bidang jantung ya dokter ya. Mungkin Anda juga setuju dengan pendapat saya ini. Tapi yang ingin saya tanyakan adalah berbicara kepakaran yang mungkin ini jarang sekali dibahas di beberapa media atau juga podcast atau juga radio. Berbicara masalah ritme jantung atau detak jantung. Ada masalah apa sebenarnya di detak jantung ini dokter? Okey, baik. Jadi daripada segi jantung ini, kalau mahu dilihat dari segi yang mudah, jantung ini serupa satu pam atau satu motor. Motor itu ada dua komponen ya. Satu komponen fuel line atau pipe di mana saluran darah membawa darah atau membawa minyak kepada seluruh kawasan atau seluruh motor. Dan satu lagi ialah bateri. Jadi setiap pam yang berfungsi itu sebelum dia berfungsi memerlukan tenaga atau bahan pembakar dan juga memerlukan electricity atau current atau rentak. Jadi rentak jantung ini ialah masalah jantung terkhusus atau terpaling kepada electricity atau masalah electrical di dalam jantung. Masalah kesumbatan itu masalah koronar. Jadi masalah koronar itu lebih kepada pembekalan saluran darah. Sama ada sementara masalah rentak jantung itu lebih kepada masalah gangguan elektrikal kepada jantung. Okey, deteksi ini bisa diketahui sama enggak dengan jantung berlubang dokter? 0 sampai 12 tahun mungkin itu bisa kita tahu case-nya ada atau tidak pada anak. Nah, kalau masalah detak jantung ini sebenarnya bermasalah tidak bermasalahnya, apa memang harus melakukan pemeriksaan dulu? Ya, dari segi masalah rentak jantung ini, spektrum cara persembahan kepada doktor itu bergantung. Ya. Daripada kanak-kanak kepada yang sudah dewasa. Jadi masalah rentak jantung atau arrhythmia ini merentas umur. Sama ada daripada muda sampailah kedua. Memungkinkan untuk memungkinkan. Okay. Sama ada dikesan secara bersimptom atau tidak. Atau dikesan secara apa yang kita kendali sebagai accidental finding. Datang kepada perawat untuk masalah lain dan dikesan mempunyai masalah rentak jantung. Jadi selalunya spektrum persembahan kepada doktor itu bergantung. Ada jenis yang datang dalam keadaan akut, ada jenis yang datang dalam keadaan memberitahu satu komplain kepada doktor, dan ada juga yang datang ketika secara tidak sedar dikesan ketika menjalani pemeriksaan yang tidak berkaitan langsung dengan rentak jantung. Apakah mungkin seseorang itu merasa punya masalah detak jantung tapi banyak orang tidak merasakannya? Kalau ternyata mereka dalam masalah gitu loh dokter. Ya, betul. Untuk bisa mengetahui secara spesifiknya sebenarnya kita memang punya masalah detak jantung. Itu bisa diketahui nggak sih dok? Kalau bisa diketahui selalu dengan simptom. Okey. Ya, jadi simptom itu ialah apa yang pesakit memberitahu kepada doktor. Ya. Selalunya daripada segi simptom itu ialah sama ada daripada segi simptom jantung yang terlampau laju atau jantung yang terlampau perlahan. Okay. Jadi spektrum jantung terlampau laju ini lebih kepada debaran atau palpitation atau tiba-tiba rasa jantung itu bergerak atau berpukul laju. Atau kalau dalam keadaan di mana simptom jantung itu perlahan atau rentak itu perlahan, lebih kepada simptom-simptom seperti pening, boleh menyebabkan jatuh, boleh menyebabkan tiba-tiba hilang kesadaran. Okay. Atau dalam bahasa Inggeris dikenali sebagai sinkopi atau pingsan. Jadi bergantung kepada jenis dan bergantung kepada keadaan. Ya. Okey, tapi di Indonesia beberapa waktu lalu case-nya itu banyak orang terserang GERD, dok, yang hampir simptomnya tuh sama. Ya. Jadi sebahagian pasien mungkin menganggap bahwasanya debaran jantung ini mereka menyatakan sakit jantung, tapi ternyata setelah diperiksa adalah GERD. Ya. Itu gimana dok? Jadi GERD ini ialah masalah lebih kepada masalah stomach atau masalah perut atau usus ya. Ada dua keadaan di situ. Satu ialah masalah GERD berpunca dari GERD itu sendiri. Dan satu lagi masalah GERD itu merupakan refleksi kepada masalah jantung. Selalunya kita lihat pesakit di Malaysia ini kadang-kadang memberitahu kepada doktor dia ada GERD. Tapi bila diperiksa rupanya ada masalah jantung. Okay. Jadi yang perbezaan menentukan sama ada ini masalah GERD atau masalah jantung itu dari segi pesakit itu agak rumit
Sebab kalau difikir dari segi anatomi atau kedudukan perut atau gaster itu, kedudukannya berjiran dengan jantung. Dia betul-betul sebelah menyebelah. Sama-sama gitu. Sama ya? gitu. Okay. Di kawasan yang lebih kurang sama. Jadi simptom atau manifestasinya itu mungkin sama. Jadi terpulang kepada perawat untuk membezakan yang mana satu simptomnya itu berupa GERD dan mana satu itu jantung, simptom itu berupa jantung. Oke, artinya memang harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut gitu ya dokter ya. Sehingga mungkin tidak bisa sembarang mendiagnosa kalau ini adalah GERD atau ini adalah jantung. Karena kebanyakan pasien juga tidak sadar mereka merasa itu GERD ternyata jantung. Betul. Sebab dari segi keselamatan, pesakit itu tidak mempunyai isu yang membahayakan nyawa kalau dengan GERD. Sebab GERD itu cuma perlu diobat. Tapi pesakit itu mengalami risiko masalah sekiranya GERD itu ialah jantung. Baik, kita kembali lagi di segmen kedua nanti dok. Kita harus break dulu segmen kedua. Saya harus sapa dulu kembali Anda yang mendengarkan kita atau juga siaran serentak untuk sore hari ini di 90,2 FM Radio Serambi Banda Aceh. Di Medan ini ada 105,8 Delta FM. Di Sumatera Barat di 99,1 Syushi FM Padang. Dan di Provinsi Riau ada di 97,5 Barabas FM Pekanbaru. Dan di Sumatera Selatan tepatnya di Palembang di 95,9 FM Radio Eljon. Yang kesemuanya mendengarkan kita langsung dari www.moveonlineradio.com. Kita kembali sesaat lagi. www.moveonlineradio.com. Saya Zaki masih bersama Anda tentunya dan masih di 5 provinsi. Saya sapa lagi untuk 90,2 FM Radio Serambi Banda Aceh. Saya sapa juga untuk 105,8 FM Delta FM Medan. Juga di Provinsi Sumatera Barat Padang 99,1 Syushi FM Padang. Dan 97,5 FM Radio Barabas Pekanbaru yang ada di Riau. Dan di Palembang saya sapa di 95,9 Radio Eljon. Anda yang mendengarkan kita langsung dari Kuala Lumpur, Malaysia, saya yakin topik saya untuk siang hari ini sedikit memang pernah Anda alamin. Tapi kita akan coba bahas lagi. Anda saya kasih slot untuk bisa bertanya. Di segmen kedua ini Anda bisa kirimkan voice note, sebutkan nama dan dari kota mana di 0813 9021 9092. Sekali lagi di 0813 9021 9092. Kita balik lagi ke Dr. Azlan Hussein. Baik dokter, saya ingin bertanya, kalau di Indonesia sekarang ini memang lagi current issue berbicara masalah mental health, anxiety. Apakah orang yang semakin mengalami anxiety yang tentunya kaitannya dengan jantung berdegup ini ada kaitan nggak sih dok dengan topik kita sore hari ini? Jadi persoalan yang saya rasa perawat atau para pegawai perubatan harus bezakan ialah sama ada anxiety itu yang menyebabkan jantung itu laju atau berdebar, atau jantung berdebar itu yang menyebabkan anxiety. Jadi ada dua hal yang berbeda. Ada dua berbeza situ. Kalau misalnya jantung yang laju itu, kekerapan jantung laju menyebabkan anxiety, yang itu kemungkinan besar ialah masalah rentak jantung. Jadi ada cara rawatan di mana kalau misalnya masalah itu ialah masalah rentak jantung dan dirawat dengan betul, rentak jantung itu sudah tidak ada laju lagi, anxiety itu akan hilang. Tapi kalau anxiety itu yang membuat atau yang membawa kepada rentak jantung yang laju atau arrhythmia itu, persoalannya harus dirumus pada anxiety itu. Sebab anxiety itu kalau dirumus, kesan daripadanya ialah rentak jantung itu akan resolve atau akan jadi perlahan sendiri. Ya, jadi perbezaan itu harus dibezakan. Adakah anxiety yang menyebabkan palpitation atau rentak jantung yang laju, atau rentak jantung yang laju itu yang menyebabkan anxiety itu. Jadi tidak boleh disamakan sebenarnya. Tidak boleh disamakan. Karena itu suatu hal yang berbeda. Betul. Orang yang anxiety tentunya itu memang melibatkan detak jantung, tapi sebenarnya harus dibedakan juga. Ya, karena anxiety itu lebih kepada persoalan mental. Rentak jantung itu ialah masalah jantung. Kedua-duanya terkait, tapi siapa yang menyebabkan berlaku perkara pertama dan kedua, siapa yang primer dan siapa yang sekunder itu harus diasingkan. Sebab rawatan bergantung kepada sebab primer itu.
Ya, dok, kebanyakan orang sekarang ini memang malas untuk mencari tahu informasi masalah jantung berdebar ini atau aritmia ini. Tapi sebenarnya self diagnose itu kan tidak boleh sama sekali. Jadi kebanyakan barangkali saat ini informasi yang banyak beredar di Indonesia, banyak orang secara sendiri bisa mendiagnosa dirinya. Kita juga pusing karena mungkin karena semakin tersebarnya informasi di sosial media, sehingga banyak hal-hal yang mereka bisa mendiagnosa dirinya sendiri yang sebenarnya itu tidak boleh. Tapi itu nanti dokter jawab. Kita harus join dulu dengan ada beberapa pendengar kita yang ingin bergabung. Oke. Baik, secara di WhatsApp ada pertanyaan. Ya, oke. Ini ada pertanyaan kali ini dari Ridwan di Medan. Pertanyaannya adalah, saya berumur 47 tahun, saya ingin bertanya, apakah setiap saya melakukan olahraga jalan sore, saya sering merasakan sesak napas? Dan ini sudah saya rasakan selama 1,5 tahun belakangan ini. Apakah ada hubungannya dengan kebiasaan merokok saat muda dulu atau seperti apa, dok? Jadi masalah sesak nafas ketika beriadah ini harus timbul daripada segi dua aspek. Satu adalah daripada segi aspek kesihatan, terutama sekali dengan latar belakang pengisap rokok sebelum ini. Jadi harus ditentukan ini bukan masalah sama ada masalah paru-paru atau masalah jantung. Sebab salah satu daripada manifestasi jantung itu ialah ketika berolahraga itu susah nafas. Sekiranya sudah dipastikan ini bukan masalah paru-paru atau masalah jantung, kemungkinan besar ini lebih kepada persoalan fitness. Jadi pesakit yang mungkin agak kurang fitnessnya itu, atau seorang yang kurang fitnessnya itu, kadar pernafasannya itu cepat terganggu. Ya, berbanding orang yang lebih kelas atau lebih tinggi fitnessnya. Jadi saya rasa harus ada perbezaan itu, harus diperiksa, terutama sekali kalau yang bertanya itu ialah bekas perokok sebelum ini. Ya. Jadi sebenarnya menarik keterkaitan antara penanya tadi dan juga pembicaraan kita tadi, dok, adalah bicara masalah screening. Jadi sebenarnya apapun yang dirasakan oleh pasien mungkin tidak boleh menduga-duga sebenarnya, dok, ya. Seperti apa screening yang bisa dilakukan di IGN, dokter? Ya, screening untuk masalah jantung ini bergantung kepada age group atau umur. Siapa yang harus di-screen itu. Sebagai contoh, kalau misalnya pesakit yang harus di-screen itu ialah pediatrik atau kanak-kanak, cara screennya lain. Seperti membuat scan atau echo. Sementara untuk yang dewasa, kalau screennya untuk koroner, screennya haruslah berupa ujian-ujian untuk mendetek sama ada saluran darah di jantung itu sempit, seperti stress test, stress echo, dan juga bergantung kepada sama ada yang di screen itu ialah screen masalah aritmia. Dan screen masalah aritmia ini bergantung juga. Ada jenis yang seperti peralatan Holter untuk mengesan dan merekod rentak jantung supaya didapat dikesan adakah tidak masalah rentak jantung ketika memakai alat perakam rentak jantung itu. Dan itu bisa dilakukan di IGN? Ya, bisa, insyaAllah. Di segmen ini kita coba untuk Anda bisa bertanya, silakan nanti kirimkan voice note Anda. Nanti dokter juga akan menjawab seperti apa masalah-masalah yang Anda hadapin untuk Anda mendengarkan kita langsung dari 5 provinsi. Di 0813 9021 9092. Sudah ada? Oke, kita angkat dulu. Halo. Hari Senin itu Assalamualaikum Datuk, saya Indi dari Pekanbaru mau tanya. Saya kalau misalnya kelelahan, jantungnya suka berdebar, iramanya nggak teratur gitu, kadang cepat gitu Datuk. Apakah itu adalah termasuk indikasi penyakit jantung atau seperti apa? Mohon dijawab Datuk, terima kasih. Kalau saya rasa belum gajian kali ya, dokter ya, bulan tua. InsyaAllah. Oke, jadi sebenarnya kita ingin ciptakan bahwasanya kalau talk show kesehatan itu tidak semua melulu dengan ketegangan ya, dokter ya. Kita takut juga nanti kalau orang mendengarkan setiap talk show kesehatan itu rasanya sudah pasti vonisnya sakit jantung seperti itu. Nah, mungkin ini perlu dijawab juga, dokter. Jadi kalau pada saat tertentu itu sering merasa kelelahan, apakah ini sudah bisa terindikasi jantungnya bermasalah? Ya, jadi persoalan tadi harus dilihat dalam konteks keadaan keseluruhan. Sekiranya perkara ini ialah sesuatu yang berterusan, tidak
boleh bertambah elok, semakin lama semakin teruk, dan harus ada screening dan harus ada perjumpaan dengan doktor dan harus diperiksa. Sekiranya sudah diperiksa, bukan masalah terkait paru-paru, bukan masalah terkait jantung, ini kemungkinan besar lebih kepada keadaan-keadaan di mana mungkin ada kekurangan sedikit daripada segi kurang berolahraga atau kurang exercise. Ya, jadi sementara sebelum boleh dikatakan yang ini normal atau yang ini tidak normal, harus ada pemeriksaan dululah. Sudah diperiksa baru boleh diberitahu atau dipastikan ini bukan persoalan kesehatan atau jantung. Ya. Nah, jadi sebenarnya apapun yang Anda rasakan itu memang dokter sekalipun tidak bisa menyatakan ini adalah penyakit jantung sebelum melakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Masalah obesitas menjadi faktor penting juga nggak sih, Dok, untuk berbicara masalah detak jantung ini? Sudah tentu, sebab banyak kajian-kajian terkini yang keluar yang menunjukkan yang obesitas juga merupakan penyumbang utama kepada masalah rentak jantung terkait fibrilasi atrium atau atrial fibrillation. Kajian-kajian menunjukkan dan mendapati pesakit-pesakit yang obes risiko mendapat penyakit atau rentak jantung atrial fibrillation atau fibrilasi atrium ini lebih tinggi daripada pesakit yang tidak obes. Jadi terkaitnya ada di situ. Faktornya juga ada ya? Faktornya dia ada. Kita angkat lagi. Boleh. Dokter, ada penelponnya masuk. Halo, selamat sore. Selamat siang Pak Datuk, saya Lia dari Pekanbaru, Riau. Pak Datuk, saya sudah pasang ring 1 tahun yang lalu, tapi dada saya masih sering terasa nyeri. Saya mau tanya Pak Datuk, apa tindakan yang bisa saya lakukan sewaktu-waktu terjadi rasa nyeri tersebut? Terima kasih Pak Datuk. Aduh, dipanggil Pak Datuk nih ya, Dok. Terima kasih. Tapi mungkin di Pekanbaru sangat biasa dan lazim sekali barangkali ya. Karena juga banyak sekali kalau di Pekanbaru biasa manggilnya Pak Datuk seperti itu kali dokter. Ada Ibu Lia di Pekanbaru, pertanyaannya sudah pasang ring saat ini tapi terkadang sering terasa nyeri. Seperti apa dokter? Jadi ring ini atau dalam bahasa sains itu dipanggil stand. Jadi pemahaman saya daripada penanya itu ialah dia sudah menjalani rawatan stand tapi masih sakit dada lagi. Jadi sudah setahun itu, bila sudah setahun pasang stand dan mengalami masalah, jadi ada 2 perkara lah. Sama ada sakit dada ini terkait kepada masalah stand itu atau tidak. Jadi cara untuk memeriksakan sama ada ini ialah masalah terkait stand atau tidak ialah para yang penanya itu haruslah berjumpa balik dengan perawat yang merawat atau yang menjalankan rawatan tersebut supaya bisa dijalankan rawatan atau pemeriksaan memastikan stand itu dalam keadaan baik atau tidak. Sekiranya stand itu dalam keadaan baik, insyaAllah ini bukan terkait dengan masalah stand lah. Secara umum apakah pasien yang sudah pemasang ring atau stand tadi mengalami hal yang lazim nggak seperti Ibu Lia tadi? Ada. Sering sesak napas atau seperti apa? Ada. Sekiranya masih ada lagi kesempitan-kesempitan lain yang belum lagi dirawat atau kemungkinan kedua ialah timbul masalah yang tidak terkait langsung dengan stand itu. Jadi harus dibezakan sama ini terkait stand, satu, tidak terkait stand. Sama ada terkait stand itu, sama ada sudah stand itu sudah dipasang kadang-kadang boleh sempit balik. Ya, jadi perawatan harus merawat atau harus memeriksa sama ada yang sudah dipasang stand itu masih tidak atau ada kesempitan lain atau ada kesempitan baru yang memerlukan rawatan selanjutnya. Intinya memang harus ada pemeriksaan lebih lanjut. Begitu ya, Dok ya. Baik, pertanyaan selanjutnya. Kalau berbicara masalah teknologi, memang beberapa waktu banyak tersebar di media Indonesia, juga di beberapa tayangan-tayangan, IGN memiliki teknologi yang terbaik di bidang jantung. Mungkin dokter bisa jelaskan, khusus untuk bicara masalah topik kita kali ini, teknologi terbaru apa sih yang bisa ditawarkan IGN untuk pasien Indonesia? Ya, saya hanya akan fokus kepada aspek aritmia atau rentak jantung. Jadi di Institut Jantung Negara, alhamdulillah kita agak rasa dalam keadaan di mana kita dapat menawarkan kepada pesakit rawatan jantung terkini. Sebagai contoh,
kita baru mendapat alat rawatan untuk fibrilasi atrium menggunakan tenaga pulse field. Pulse field ini adalah sejenis tenaga yang digunakan untuk merawat pesakit-pesakit masalah fibrilasi atrium. Dan pulse fields ini dalam lingkungan Asia Pasifik, selain daripada negara jiran kita Singapura, Malaysia tempat yang kedua yang mendapat alat ini. Dan kita juga kerana kita terlibat dalam bidang kajian, jadi selalunya kita agak bernasib baik kerana diberikan prioriti untuk mendapat alat-alat yang terkini untuk digunakan untuk faedah pesakit-pesakit yang mendapat rawatan di IJN. Oke, jadi kalau berbicara masalah fasilitas, mungkin banyak rumah sakit atau hospital di Kuala Lumpur ini memiliki fasilitas yang sama. Tapi berbicara teknologi itu yang membuat beda kali ya dokter ya? Dan juga saya rasa dari segi experience. Atau dari segi pengalaman. Sebab pengalaman IJN khusus untuk jantung melebihi 30 tahun. Oke, jadi saya rasa itu bisa menjadi sebuah tanggapan atau juga sebagai sebuah modal bahwasanya tidak ada lagi pilihan mereka karena memang harus kajian, karena memang sudah teruji selama 30 tahun ya dokter ya? Ya, saya rasa track record untuk IJN lebih daripada 30 tahun itu harus merupakan sebab atau sebab mengapa pesakit itu memilih untuk IJN. Baik, 0813 9021 9092 akan ada penelpon? Oke, baik, kita break dulu dokter, kita nanti masuk di segmen ketiga. Segmen ketiga nanti untuk 5 provinsi masih bisa Anda bertanya. Kalau bisa nanti bertanya silakan Anda bisa melakukan melalui voice note karena kita mungkin jaraknya berbeda negara saat ini. Kita di Kuala Lumpur dan Anda di Indonesia. Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda melalui voice note. Saya sapa kembali sebelum saya break yang di 90,2 FM Radio Serambi Banda Aceh. Untuk di Medan halo 105,8 Delta FM, juga di Sumatera Barat Padang ada 99,1 Suci FM Padang, dan juga di Pekanbaru Riau di 97,5 FM Barabas Radio, dan juga di Sumatera Selatan Eljon Palembang. Anda mendengarkan kita dari Eljon di 95,9 FM. Anda jangan kemana-mana karena Bincang Sehat akan kembali sesaat lagi. Sekarang pukul 15 lebih dari 43 menit dan sekarang ini juga pukul 14 lebih dari 43 menit di Indonesia. Dan ini merupakan segmen ketiga di 0813 9021 9092. Anda masih bisa kirim melalui voice note atau juga nanti sepertinya ada yang ingin menelpon. Gimana produser, bisa diangkat? Oke, baik, saya mau ke dokter dulu. Dok, jadi kalau seorang pasien itu sudah melakukan rawatan, berbicara masalah topik kita untuk sore hari ini gitu ya dok ya, kita berbicara masalah aritmia. Nah, apakah si pasien tersebut memiliki pantangan atau juga dalam hal dia kehidupannya, lifestyle-nya juga harus diubah ke depannya atau seperti apa dok? Bergantung kepada pesakit atau penyakit. Ada jenis penyakit jantung seperti penyakit jantung berdebar, dikenali sebagai SVT. Sekiranya dibuat rawatan dan rawatan itu berjaya, pesakit itu dikira pulih, dikira enggak perlu datang rawatan, enggak perlu makan ubat, sudah seperti pulih seperti sedia kala. Tapi ada juga penyakit-penyakit jantung yang memerlukan sedikit perubahan daripada segi gaya hidup, sedikit perubahan daripada segi keperluan makan ubat yang berterusan, dan juga membuat rawatan susulan. Faktor makanan apakah nanti akan berpengaruh ke depannya? Bergantung kepada penyakit juga, terutamanya penyakit koroner. Itu agak penting, pengawalan pemakanan, pengawalan penyakit-penyakit lain seperti kencing manis, darah tinggi, hipertensi, kolesterol yang tinggi, dan obesiti. Jadi bergantung kepada segmen-segmen penyakit. Ada jenis penyakit yang memerlukan perhatian yang agak khusus untuk diet, dan juga ada juga penyakit yang tidak ada terkait diet. Oke, kebiasaannya aritmia ini bisa sembuh total nggak sih dok? Atau kembali berpulang lagi ke kondisi pasiennya? Ada jenisnya. Ya, ada jenis yang boleh dirawat total, terus pulih. Tapi ada juga jenis yang memerlukan rawatan obat. Ada juga jenis yang memerlukan pemasangan alat-alat tertentu seperti alat perentak jantung atau ICD, dan ada juga jenis yang memerlukan perubatan. Jadi bergantung kepada jenis yang ada pada pesakit itu. Semuanya ini memang harus bisa ditentukan atau juga bisa dispesifikan, memang harus berdasarkan screening ya dok ya? Ya, betul. Baik, kita angkat dulu, ada penelpon. Halo, selamat sore. Halo.
Halo. Iya, langsung bicara, kita mendengar di Tanya sini. gini dokter, keluhannya gini, ketika suatu waktu datang mendadak rasa sakit gitu di bawah di dada. Lalu ketika dicek katanya itu mungkin kemungkinan ada penebalan. Kemudian setelah dicek kembali, kita di terapi, lalu ternyata itu tidak ada penebalan. Nah, yang kita tanyakan kira-kira apalah penyebab kita tuh suka sakit di bawah jantung, di bawah dada gitu kan, di dadanya sakit gitu kan. Ketika berjalan lama, sesak gitu. Oke, baik dokter. Saya harus mentranslate ini ke dokter sepertinya ya. Apa yang dimaksud si Bapak yang dari Palembang, Sumatera Selatan ini dok. Jadi ketika berjalan tiba-tiba seketika itu sering sakit dan itu sering terjadi. Tepatnya berada di bawah bagian dada dan itu berlangsung lama. Seperti apa dokter? Daripada apa yang saya dengar dan saya faham, bunyinya seperti masalah koronar. Oh, okay. Ya, jadi kalau bunyinya seperti masalah koronar itu, clue atau tandanya ialah bapaknya berkata bila dia berjalan itu dia rasa sakit. Iya, betul. Ya, jadi dalam definisi perubatan itu dikenali sebagai exertional angina. Angina atau sakit dada yang datang ketika berlaku berjalan atau berlaku olahraga. Jadi pemeriksaannya itu harus sejajar dengan pemeriksaan penyakit pesakit untuk yang mengalami masalah koronar lah. Oke, jadi kalau berdasarkan apa yang dialamin si Bapak tersebut dari Palembang tadi, sepertinya dokter mengatakan ini koronar ya? Kemungkinan harus diperiksa untuk memastikan ia bukan koronar. Oke. Yang nyamannya kalau kita berbicara dengan dokter di IGN sebenarnya tidak serta-merta menjustifikasi bahwasanya itu adalah penyakit jantung, tapi tetap harus melakukan juga pemeriksaan lebih lanjut. Ya, seperti apa-apa yang di dalam dunia ini harus ada bukti. Jadi harus dicari bukti menunjukkan sama ada ia betul koronar atau tidak. Artinya bicara harus juga menggunakan data ya dok ya? Ya, betul. Oke, kita angkat dulu voice note yang masuk. Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari Banda Aceh bersama Pak Ardi. Oh ya, kita mau bertanya tentang mengenai detak jantung yang tidak teratur ini. Jadi begini, itu kalau detak jantung kita kan terkadang pagi itu agak sedikit di saat bangun tidur itu agak cepat gitu kan. Terus di waktu siang itu terkadang sekali berdetak gitu. Seperti itu bagaimana ya kondisinya? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Ardi di Banda Aceh. Sebenarnya memang jantung harus berdetak ya dok ya? Ya. Benar nggak sih? Ya. Cuma yang terjadi masalah si Pak Ardi di Banda Aceh ini menganggap bahwasanya ada yang terjadi perbedaan detakan ini setiap pagi dia bangun pagi. Seperti apa penjelasan dokter? Ya, jadi saya rasa jantung ini, rentak jantung ini seperti hidup juga ada pasang surutnya. Ada masanya dia naik dan ada masanya dia turun. Itu perkara biasa. Dan itu normal? Itu normal. Jadi bila pesakit atau seseorang itu berasa senang hati atau gembira, dia akan kurang perlahan. Tapi kalau dia rasa marah atau dia rasa anxiety dan dia akan naik, itu perkara biasa. Cuma yang tidak biasa ialah keadaan dia sepatutnya turun dia jadi laju, dan keadaan yang dia sepatutnya laju dia jadi perlahan atau dia jadi laju berterusan. Jadi perawat harus merawat, dan selalunya kalau untuk pesakit seperti ini, ujian terawal atau screening yang kita jalankan ialah ujian merakam rentak jantung untuk tempoh yang tertentu untuk melihat sama ada variasi pada rentak jantung turun ini naik ini, variasi normal atau variasi tidak normal. Oke, ini ada kaitannya dengan pertanyaan selanjutnya ke dokter. Berarti adakah spesialis yang khusus merawat masalah ritme jantung itu, dokter? Bisa terangkan, khususnya di IGN? Ya, di IGN ada secara khusus peringkat rawatan khas untuk rentak jantung ini. Servis atau rawatan tersebut ada di Institut Jantung Negara, dan ia termasuk di dalam unit elektrofisiologi.
Elektrofisiologi itu terkait semua masalah rentak jantung, sama ada laju, perlahan atau kematian mengejut. Dan di IJN ini specialty tersebut merangkumi bukan saja pesakit dewasa tetapi juga pesakit kanak-kanak. Jadi dia merentas keseluruhan umur. Subspecialty, maknanya dia lebih dalam lagi bidangnya daripada bidang kardiologi general atau kardiologi biasa. Dan bisa dirawat di IJN? InsyaAllah bisa dirawat dengan teknologi terbaru. InsyaAllah. Oke, baik. Masih ada voice note, produser? Oke, saya masih mau bertanya lagi ke dokter. Sebenarnya banyak hal yang ingin saya tanyakan. Jadi belakang, oke, ada WA. Saya coba baca dulu untuk WA yang masuk. Anda masih bisa mendengarkan kita langsung dari www.moveonlineradio.com. Pertanyaan selanjutnya sepertinya belum ada. Oke, baik dok, yang ingin saya tanyakan sekarang ini kan usia muda, tidak peduli muda, tidak peduli tua, sering mengalami mati mendadak, meninggal mendadak. Jadi risetnya itu adalah, oh iya, jatuh dari kamar mandi, tersangkanya adalah penyakit jantung. Dokter setuju nggak dengan ini? Ya, betul, saya setuju. Sebab ada dua bab di situ. Satu ialah bab masalah jantung yang terkait gaya hidup. Oh, lifestyle. Sebagai contoh, seorang yang masih muda tapi memiliki gaya hidup yang agak kurang sehat, merokok, tidak menjaga pemakanan, tidak menjalankan apa-apa aktiviti riadah atau exercise, mempunyai keluarga atau sejarah keluarga masalah jantung yang agak tinggi. Jadi ini semua terkait kepada masalah persoalan gaya hidup yang tidak berapa sehat pada peringkat umur yang muda. Dokter sempat menyatakan bahwasanya masalah keluarga, apakah faktor genetik itu juga menjadi faktor bagi seseorang juga bisa terkena penyakit jantung, dok? Ada, sebab ada penyakit jantung genetik berketurunan yang boleh juga menyebabkan kematian mengejut. Oh, oke, seperti itu. Faktor genetik ini apakah persentasenya lebih besar atau barangkali ya termasuk persentase yang kecil bagi orang atau juga banyak pasien? Spektrum presentasinya itu agak besar daripada dikesan secara accidental atau secara tidak sengaja ketika datang untuk masalah yang lain. Dia boleh juga datang dengan masalah tiba-tiba dia pingsan. Iya. Atau juga tiba-tiba dia sudah jatuh dan resusitasi daripada keadaan kematian tersebut. So spektrumnya agak besar. Dan memang semakin dengan pertambahan teknologi dan juga dengan adanya media sosial ini, kesedaran mengenai penyakit ini semakin lama semakin tinggi. Oke, tapi sebenarnya memang semakin tingginya sosial media, kita perlu edukasi juga untuk pengguna sosial media, jangan sampai salah mencari informasi, dok. Betul. Karena kebanyakan terlalu banyaknya informasi masalah penyakit jantung ini, sehingga orang banyak bereksperimen dengan mengkonsumsi obat-obat yang ternyata itu tidak dianjurkan. Betul. Karena memang penganjuran itu memang harus tetap melakukan screening ya, dok ya. Ya, betul. Baik, ada voice note yang masuk, kita dengarkan dulu voice note yang masuk. Halo, selamat sore. Assalamualaikum, dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Banda Aceh, mau tanya nih kan, kira-kira untuk membedakan kena asam lambung dengan jantung tuh gimana ya, Pak, dok? Karena kan mirip-mirip gitu, kita berdebat-debat jantung kita gitu, dok. Ya, itu aja, dok. Terima kasih, dok. Dokter tersenyum lihat saya berdebar-debar gitu ya, dok. Perkataan biasa itu. Oke, kali ini Banda Aceh, ini mungkin pertanyaan kita tadi di segmen pertama. Saya sempat menanyakan masalah GERD sebenarnya. Sedikit aja mungkin dokter bisa kasih penjelasan untuk pendengar kita. Ya, sebab seperti yang saya beritahu tadi, asam lambung ini sebelah kepada jantung. Betul. Jadi harus ada wajar saja gitu. Wajar saja, kadang-kadang sakit jantung seperti asam lambung dan sakit asam lambung seperti jantung. Jadi harus berjumpa pakar perubatan untuk dibuat pembezaan itu. Oke. Baik, jadi tetap harus bertemu dengan dokter dan pemeriksaan lebih lanjut. Sedikit lagi sebelum kita closing, ada satu pertanyaan, saya sangat sayang sekali kalau tidak dijawab sebenarnya. Ada Rahmawati di Banda Aceh, saya sedang berkeringat pada tangan. Katanya ini tanda-tanda kita punya kelainan jantung.
Seperti apa penjelasan dokter? Itu masalah dalam bidang sains itu dipanggil hyperhidrosis. Hyperhidrosis itu ialah kawasan pada tapak tangan itu berlaku berpeluh. Okey. Jadi itu masalah saraf. Cara rawatannya adalah dengan membuat pembedahan kecil, dan pembedahan kecil untuk hyperhidrosis ini bisa dijalankan di Institut Jantung Negara, di mana dia memerlukan rawatan kecil, dan urat-urat saraf yang menyebabkan berlakunya perpeluhan yang lebih kepada tangan ini bisa dirawat dan dipotong untuk membuatkan kebaikan. Banyak pasien sudah terselesaikan dengan masalah itu, dok? Okey, sedikit mungkin seperti apa sih pasien Indonesia yang banyak datang ke IJN ini, dokter, sekaligus juga closing statement? Ya, ada yang datang khas untuk membuat pemeriksaan tertentu. Ada yang juga datang berlibur sambil selalunya mau makan durian di Malaysia. Sambil makan durian sambil mau buat pemeriksaan pun ada. Dan kita biasa melihat pesakit-pesakit ini di IJN, ya. Artinya IJN sangat menyambut sekali semua pasien dari Indonesia tentunya, karena yang sebenarnya berbeda adalah teknologi yang mungkin tidak sama dari hospital-hospital lain, khususnya berbicara masalah penyakit jantung, ya, dok, ya? Ya, betul. Dok, kita harus akhiri kebersamaan kita. Kita juga harus akhiri kebersamaan kita di acara kali ini. Dan untuk informasi lebih lanjut, nanti saya informasikan untuk Anda semua yang mendengarkan kita langsung dari www.moveonlineradio.com. Informasi lebih lanjut, nanti Anda bisa ke www.ign.com.my. Jadi Anda bisa memberikan informasi atau juga ingin bertanya atau ingin melihat jadwal-jadwal dokter juga bisa di situ. Di www.ign.com.my. Anda bisa langsung nanti menghubungin segala sesuatu yang Anda butuhkan, sampai seperti apa cara pembayaran dan juga harga, itu nanti Anda bisa konsultasikan di sana. Senang sekali untuk sore hari ini saya sudah berhasil berbicara dengan Datuk Dr. Azlan Hussein selaku konsultan senior bidang kardiologi. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi, dokter. Sama-sama. Semoga kita bisa bertemu di Indonesia. Insyaallah. Insyaallah. Baik. Saya ucapkan juga terima kasih untuk mendengarkan kita langsung dari www.moveonlineradio.com. Saya kembali menyapa dan mengucapkan terima kasih untuk 90,2 FM Radio Serambi Banda Aceh. Terima kasih juga untuk Medan di 105,8 Delta FM. Terima kasih juga untuk Sushi FM Padang di 99,1. Terima kasih juga untuk Barabas Pekanbaru tepatnya di 97,5. Dan terima kasih juga untuk Kota Palembang, Sumatera Selatan di 95,9 Radio Eljon. Saya Zaki Yusuf dari Move Radio, produser acara Tegar Manatar, ada teknis Ari Kimono, dan juga untuk lighting dan juga floor director ada Wajang Galewa, kameramen ada Malvi, dan semua kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dok. Bincang sehat kita langsung dari Institut Jantung Negara IJN Jalan Tun Razak Kuala Lumpur. Live secara serentak di 5 provinsi di Indonesia. Provinsi Aceh 90,2 FM Serambi FM, Provinsi Sumatera Utara 105,8 Delta FM Medan, Sumatera Barat 99,1 Susi FM Padang, Provinsi Riau 97,5 Barabas FM Pekanbaru, Provinsi Sumatera Selatan 95,9 Eljon Palembang. I'm on to Serambi FM.